Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok D10 akan menpresentasikan proyek UAS untuk mata kuliah analisis desain perangkat lunak (DPR). Dan di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Vigo Putra dengan NIM 1981010-2022, dan rekan saya. Saya Vincenzius Leonardo dengan NIM 192410102055. Dan di sini kami akan menpresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Aplikasi Perincian Keuangan Kas Toko Viro. Saya akan langsung kasih saran rekaman. Di sini mitra yang kami ajak untuk mengerjakan proyek UAS ini yaitu mitra toko laporis kantor Viro, yang dimana mereka memiliki kendala mengenai tentang laporan keuangan yang ada gitu. Mereka tidak bisa mengetahui pencatatan income dan outcome-nya mereka, terus mempunyai data lengkapnya juga atas supply barangnya, terus kemudian nggak punya kayak perincian keuangan dalam bisnis mitranya seperti itu. Padahal mereka sudah mempunyai kayak database kasirnya, cuman nggak tahu bagaimana tentang laporan keuangannya seperti itu. Dan dari kami menawarkan yaitu aplikasi perincian keuangan Kas Toko Viro ini yang dibuat dengan tujuan yang pertama untuk menyusun laporan keuangan secara cepat, tepat dan mudah, terus mengetahui pencatatan income dan outcome secara pasti, terus kemudian punya data lengkap atas potensial barang yang akan terjual, terus kemudian mengetahui perincian keuangan dalam bisnis mitra. Terus kemudian di business requirement-nya sendiri kami memberikan sebuah opsi, jadi ada dua aktor di sini. Jadi dua aktornya itu ada pemilik dan karyawan yang masing-masing mempunyai otoritas sendiri. Dari yang pemilik sendiri itu memiliki fasilitas atau fitur seperti melihat laporan hasil penjualan harian, mingguan, bulanan, terus kemudian melihat laporan transaksi income outcome, mencetak laporan digital, melihat data stok barang, melihat hasil laporan laba dan rugi toko, mengubah data akun karyawan, melihat data akun karyawan, menghapusnya juga, dan memverifikasi akun karyawan. Dan untuk karyawan sendiri, untuk aktor karyawan, mereka hanya memiliki fitur yaitu registrasi, melakukan pencatatan data transaksi penjualan, melihat data stok barang, menambah data stok barang, dan mengubah data stok barang. Kemudian untuk business value bisa dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah business value dari proyek kami. Business value-nya terdapat dua, yaitu intangible dan tangible value. Untuk intangible value dari proyek kami, yang pertama yaitu untuk memudahkan bagi pemilik dalam perhitungan laba ataupun rugi yang didapatkan dalam per 1 bulan. Jadi menghitung laba atau rugi toko yang didapatkan selama 1 bulan. Yang kedua, mendapatkan hasil rincian keuangan lebih akurat dan presisi dalam per 1 bulannya. Seperti yang tadi dijelaskan, permasalahan dari toko ini adalah kurang rincinya atau terkadang terdapat selisih dalam perhitungan antara pendapatan yang terdapat pada 1 bulannya. Lalu yang ketiga yaitu mengurangi kecurangan dalam rincian keuangan toko mitra. Nah, karena tadi terdapat selisih dalam perhitungan atau terdapat perbedaan, maka dicurigai juga terdapat kecurangan baik oleh karyawan ataupun dari pihak lainnya. Jadi untuk mengurangi kecurangan atau menghilangkan hal itu dibuatlah tujuan intangible value seperti poin ketiga ini. Selanjutnya yaitu tangible value. Untuk tangible value yang pertama yaitu untuk meningkatkan perhitungan laba bersih dalam setiap bulannya, yang dimana perhitungan awal sebelumnya, contohnya terdapat 10 juta, setelah menggunakan aplikasi kas perhitungan laba bersih akan menjadi sebesar 12 juta. Karena kan terdapat kecurangan terhadap karyawan yang tidak diketahui oleh supervisor. Nah, ini diberikan contoh untuk perhitungan bila ada kecurangan oleh karyawan. Jadi semulanya yang dihitung sebesar 10 juta sebelum menggunakan aplikasi, dan setelah menggunakan aplikasi sebesar 12 juta. Untuk yang kedua, efisiensi waktu untuk pencatatan data transaksi penjualan sekitar 97%. Nah, karena pada awalnya toko ini menggunakan pencatatan secara manual, yaitu menggunakan buku, maka pencatatan itu terasa sangat lama karena harus menyalin transaksi yang terjadi pada per hari. Sedangkan untuk pencatatan via aplikasi, toko akan melakukan input data setiap transaksi itu terjalankan atau berlangsung, sehingga langsung akan terekap oleh aplikasi tersebut. Sehingga keuntungan waktu yang tercapai yaitu 97%. Yang ketiga yaitu mengurangi pengeluaran pembelian buku setiap tahunnya, yang dimana perhitungan awal sebelum menggunakan aplikasi kas sebesar 40.000 per tahun, setelah menggunakan aplikasi tidak ada buku atau biaya buku yang dikeluarkan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa pencatatan toko ini sebelum menggunakan aplikasi adalah menggunakan manual, sehingga perlu dana untuk membeli buku atau peralatan alat tulisnya. Seperti itu.
Selanjutnya terdapat special issues untuk aplikasi kami. Ada beberapa special issues untuk berjalannya aplikasi pencatatan kas Toko Viro ini. Yang pertama, karyawan atau pemilik diwajibkan untuk login terlebih dahulu, dan karyawan diharuskan untuk register untuk memperoleh akun, yang nantinya akun tersebut akan diverifikasi oleh pemilik. Yang ketiga, pemilik dan karyawan diharuskan login untuk menggunakan aplikasi. Yang keempat, karyawan hanya bisa melihat dan menampilkan laporan keuangan selama 1 bulan. Sedangkan untuk merubah pemasukan atau merubah pencatatannya hanya bisa dilakukan oleh pemilik. Yang kelima, sistem berbasis desktop. Yang keenam, sistem beroperasi mulai dari jam 6 sampai dengan jam 9. Jam 6 jam 9 ini adalah sistem operasi dari atau sistem atau waktu berjalannya atau bukanya dari Toko Viro itu. Jadi kita menyesuaikan dari waktu buka dari toko. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan sekalian sistem kami melalui interface. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa untuk masuk ke dalam aplikasi kami, maka baik pemilik maupun karyawan diharuskan login terlebih dahulu. Untuk login yang dimasukkan adalah username dan password yang sudah dimiliki oleh masing-masing pemilik maupun karyawan. Jika tidak punya akun, maka karyawan diharapkan untuk register terlebih dahulu yang nanti akan bisa diverifikasi oleh pemilik. Nah, ini contoh bila pengisian username maupun password itu tidak sesuai dan kosong. Bila username dan password diisikan kosong, maka akan muncul pop-up data yang diisikan kosong, dan jika data username atau password yang diisikan tidak sesuai, maka akan muncul data tidak sesuai. Yang kedua, tampilan register seperti yang dikatakan bahwa karyawan yang tidak memiliki akun diharuskan untuk register atau melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk memperoleh akun. Data dari register karyawan ini nanti akan diverifikasi oleh pemilik bila karyawan tersebut memang merupakan karyawan dari toko itu dan sudah diterima atau sudah bekerja di toko itu, sehingga mengurangi orang asing yang akan register untuk memperoleh akun dari toko. Sama seperti halaman login tadi, jika pada form register tadi ada data yang kosong atau data yang tidak sesuai dengan apa yang harus diisikan, maka akan muncul pop-up data kosong atau data tidak sesuai. Yang selanjutnya, terdapat menu untuk menampilkan atau melihat laporan hasil penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Nah, pada menu ini, nantinya tampilan yang muncul adalah penjualan harian yang terdapat pada tabel paling atas, lalu diikuti di bawahnya adalah penjualan mingguan atau 7 hari, penjualan selama 7 hari, dan yang di bawahnya adalah penjualan bulanan atau penjualan selama 30 hari terakhir. Lalu menu kedua yaitu menu untuk melihat laporan transaksi income dan outcome. Untuk melihat menu income dan outcome ini, seperti tadi juga, itu terdapat tombol di sebelah kiri untuk menampilkan menu yang ada. Nah, untuk laporan income dan outcome ini akan menampilkan tabel income dan tabel outcome selama per bulannya atau selama 30 hari terakhir. Selanjutnya itu mencetak laporan digital. Nah, untuk laporan digital sendiri, ini terdiri dari hasil penjualan harian, bulanan, dan minggu tadi, lalu terdiri dari laporan income, outcome, dan juga terdiri dari laporan laba rugi toko. Nah, jika pemilik ingin mencetak atau memiliki hard file dari laporan tadi, maka pemilik bisa memilih menu ini dan mencetak file dari laporan keuangan yang dimiliki oleh toko tersebut. Kemudian ada melihat data stok barang di sini. Jadi data stok barang ini akan memunculkan atau menampilkan data stok barang yang ada di Toko Viro. Terus kemudian ketujuh ada fitur melihat hasil laporan laba dan rugi toko, yang dimana ini bisa juga didapatkan di cetak laporan digital barusan di sini. Apabila dicetak itu udah include dengan melihat hasil laporan laba rugi. Kalau nggak mau dicetak pun juga bisa ada fiturnya di laporan laba dan rugi di menu fitur income.com. Terus kemudian yang ke-8 ada ini, ada fitur untuk mengubah data akun karyawan. Dan di sini ini adalah fitur yang dimiliki oleh pemilik saja, untuk pemilik saja. Jadi pemilik apabila nanti ada yang sudah daftar, ada yang sudah register, ada karyawan register, itu udah bisa karyawannya nggak bisa langsung masuk ya. Jadi butuh verifikasi dulu, dan akun data verifikasi itu bisa diubah data akunnya sama pemilik lewat fitur mengubah data akun karyawan ini.
Dan form ini akan muncul apabila pemilik ingin mengubah password atau username yang ingin dimasukkan karyawan gitu. Kan karyawan sudah memasukkan detail ini kan. Terus kemudian kalau misalnya karyawan ternyata ada yang salah masukkan atau gimana, itu pemilik mempunyai otoritas untuk mengubah detail data karyawan seperti itu. Terus kemudian ini salah satu alternatif flow-nya apabila datanya yang dimasukkan kosong. Dan ini alternatif flow apabila data dimasukkan tidak sesuai, itu tidak valid. Terus kemudian ini melihat data akun karyawan, hampir sama seperti barusan, cuman ini cuma melihat saja dan cuma ada fitur melihat detail. Nah ini, kita klik detail. Terus kemudian ada menghapus data akun karyawan, yang dimana apabila karyawan sudah misalnya udah ada yang minggat atau misalnya udah keluar di Tokubiro, itu data akun karyawan itu bisa dihapus oleh pemilik. Jadi pemilik otoritas buat menghapus data akun karyawan. Dan ini adalah pop-up yang muncul apabila ingin menghapus data akun karyawan. Apabila batal, maka akan muncul pesan tidak ada perubahan data. Terus kemudian ada memverifikasi akun karyawan. Nah, di sini adalah otoritas pemilik untuk memverifikasi akun karyawan. Apabila tidak diverifikasi, maka akun karyawan itu bisa login gitu loh, walaupun udah register seperti itu. Terus kemudian pop-up ini adalah pop-up yang akan muncul apabila ingin memverifikasi. Terus kemudian ini apabila diklik batal, pop-up yang muncul, nanti verifikasi ke akun akan dibatalkan dan muncul pesan seperti di bawah. Itu adalah batal verifikasi. Seperti itu. Terus yang 12, ini ada fitur catatan data transaksi penjualan. Nah, ini fitur yang dimiliki oleh aktor kedua-duanya, pemilik dan karyawan. Jadi mereka bisa melakukan catatan data transaksi penjualan di sini, sehingga kita bisa bisa melihat internet account-nya itu dari catatan transaksi yang sudah dilakukan di sini. Gitu. Kemudian ini ada alternatif flow-nya apabila data dimasukkan tidak sesuai. Terus ini alternatif flow-nya apabila data dimasukkan kosong. Jadi sama-sama ada pop-up-nya, yang ini tambah data gagal, yang ini data di sini tidak kosong. Terus yang ini ada menambah data stok barang, dan dimana ini adalah fitur untuk menambah stok barang ya pastinya, menambah stok barang. Jadi di sini ada ID barang, nama barang, dan stok barang. Apabila kalian klik tambah, nanti akan muncul formnya, form menambah stok barang. Nanti ini pop-up form yang akan muncul, jadi bisa ditambah data yang dan ini juga ada alternatif flow-nya apabila data yang diisikan tidak boleh kosong. Nah, apabila nanti sudah stok barangnya ini udah berhasil tambah, maka akan muncul pop-up tambah data berhasil. Ini alternatif flow-nya apabila yang data dimasukkan tidak sesuai, yang seharusnya angka, tapi mau dimasukkan huruf, itu nanti ada pop-up data yang tambah data gagal. Ini juga ada alternatif flow-nya juga. Terus kemudian ada ini mengubah data stok barang, yang dimana mengubah data stok barang ini ya tentu saja untuk mengedit ya, maksudnya misal ini ada pop-up form yang akan muncul apabila kalian klik edit. Nah ini nanti bisa diubah, misal ternyata ada kesalahan ID atau nama barang itu stok barang yang dimasukkan. Nah ini bisa kalian edit di form ini, dan apabila berhasil nanti ada juga pop-up data bisa ditambahkan. Dan ini alternatif flow-nya apabila data dimasukkan kosong atau tidak sesuai. Terus yang terakhir ada tombol logout, yang dimana tombol logout ini fitur terakhir ya, maksudnya kalau ingin ganti akun atau gimana dari user sama pegawai, maksudnya pemilik sama pegawai ya, tombol logout dulu nanti seperti itu. Sekian dari presentasi kami, mungkin rekan saya bisa menutup. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata atau kesalahan lainnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.